Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Raudatul Jannah dari program Studi Sistem Informasi angkatan 2019, jurusan Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. NIM 190250501010. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Agus Eskom Mkom. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Konsep organisasi adalah merancang dan mengalokasikan pekerjaan di antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Poin berikutnya ialah unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu hingga terbentuk organisasi. Unsur-unsur organisasi meliputi yang pertama ialah manusia, di mana manusia di sini sangat berperan penting dalam sebuah organisasi. Poin kedua ialah tujuan. Sebuah organisasi harus memiliki tujuan untuk saling bekerja sama dan memiliki target untuk kedepannya. Berikutnya ialah struktur. Struktur ialah tingkatan-tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Dan yang poin terakhir yaitu lingkungan luar, di mana lingkungan luarlah yang mempengaruhi bagaimana perkembangan dalam organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya ialah bagan organisasi. Bagan organisasi adalah penggambaran struktur kerja dalam sebuah organisasi, di mana di dalamnya menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab serta deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi di bagan organisasi itu memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing yang mereka harus lakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Poin berikutnya ialah prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan kerja bagi setiap orang yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai keberhasilan tujuan yang telah disepakati. Prinsip-prinsip organisasi ialah tujuan organisasi yang jelas, di mana dalam organisasi itu tujuannya harus jelas. Tujuan yang dilakukan juga harus sangat jelas dan penempatan posisi yang tepat. Ya seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya di dalam sebuah organisasi mereka harus menempatkan orang-orang yang tepat pada posisinya sehingga di dalam organisasi tersebut tim dapat bekerja dengan baik. Yang terakhir ialah adanya koordinasi dan integrasi. Koordinasi dan integrasi ini menuju ke komunikasi yang baik antara satu orang dengan orang lainnya untuk pekerjaan dalam sebuah organisasi itu dapat terselesaikan dengan baik. Berikutnya ialah struktur organisasi. Struktur organisasi meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja yang saya maksud tadi sama dengan dalam sebuah organisasi pembagian kerja sangat penting, di mana setiap orang itu terbagi dengan, misalkan A bekerja di posisi A, dengan B bekerja di posisi A, di posisi B. Seperti itu untuk mereka dapat bekerja dan dapat fokus pada pekerjaan mereka masing-masing agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik. Poin 2 ialah departementalisasi dan yang terakhir adalah koordinasi. Selanjutnya ialah membahas tentang sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen atau yang lebih dikenal dengan istilah SIM merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, atau dengan kata lain teknik pengolahan informasi dalam suatu organisasi. Manfaat dari sistem informasi manajemen ialah dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
dan dapat juga digunakan untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah, standar, dan situasi sekarang. Pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah bagian terpenting dan aktivitas manajemen apabila manajer tersebut terlibat dalam perencanaan. Sebagai contoh, apakah diperlukan LAN dalam server dalam pemrosesan data menjadi informasi. Berikutnya ialah peranan sistem informasi manajemen bagi manajemen itu sendiri. Pada dasarnya, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manajemen tingkat atas atau top level management. Yang kedua ialah manajemen tingkat menengah atau middle level management, dan manajemen tingkat bawah adalah lower level management. Manajemen tingkat atas contohnya misal direktur utama, presiden direktur. Sedangkan manajemen tingkat menengah contohnya manajer cabang. Dan manajemen tingkat bawah contohnya adalah pengawas, mandor, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai konsep organisasi dan konsep dasar sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.